Hidup jangan dibuat susah, nikmati dan syukuri apa yang ada. Jika ingin hidupnya berkah, rajinlah bersedekah dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan semoga selalu diberikan kelimpahan kebahagiaan. Amin. Nah, ini tuh aku lagi salin sisa lauk semalam ya teman-teman. Jadi itu tuh masih ada sisa lauk semalam. Itu tuh aku salin dulu. Itu ada gulai ikan asap dicampur sama kacang panjang. Itu masih ada sisa sedikit. Jadi aku pindahin dulu ke wadah. Lalu wajannya itu aku bawa ke kamar mandi ya. Tadi sebelumnya udah aku angetin dulu ya teman-teman. Jadi nanti tuh pas mau makan kan nggak perlu diangetin lagi gitu ya. Lanjut juga di sini tuh aku mau ngulek cabai. Ini tuh cabainya tadi udah aku rebus gitu ya. Cabai sama bawang merah, bawang putih itu aku rebus, lalu di sini udah aku tiriskan dan sekarang waktunya buat aku ulek. Karena kalau misalnya aku itu sekarang ini lagi seneng aja sama yang namanya itu cabai direbus dan diulek ya. Kadang sih kalau misalnya pas lagi mager gitu ya, kadang itu aku nggak ngulek gitu ya teman-teman, dan terkadang juga nggak aku rebus langsung aku blender aja, tapi biasanya aku ngeblendernya itu pakai minyak sih, karena menurut aku sendiri gitu ya teman-teman, kalau misalnya ngeblender pakai air itu agak rada-rada langu gitu ya untuk cabenya. Jadinya aku tuh lebih suka aja kalau misalnya ngeblender cabai itu pakai minyak gitu. Kalau kalian itu tim yang ngeblender cabai pakai minyak atau pakai air, boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, udah beres aku itu ngulek cabai. Lanjut di sini aku itu panasin minyak ya teman-teman di wajan. Ini aku udah pakai wajan legend aku yang lumayan besar. Aku itu ada kepengenan gitu ya teman-teman, pengen beli wajan yang hitam gitu loh teman-teman. Tapi yang kayak stainless gitu yang hitam, masya Allah itu aku pengen banget gitu ya. Aku lihat Mama Siva Mamondol gitu ya, dia itu pakai wajan itu, dia itu sih dikasih gitu ya teman-teman. Dan aku tuh bener-bener naksir banget sih ngelihat wajan yang kayak gitu ya. Kayaknya itu kalau misalnya dia pantatnya gosong kan nggak kelihatan gitu. Jadi aku tuh pengen aja punya satu, dan itu juga udah aku masukin ya teman-teman ke dalam catatan list keinginan aku di buku. Pokoknya aku kalau misalnya ada sesuatu yang aku pengenin gitu ya, masalah tercapai atau enggaknya itu ya nanti aja gitu, yang penting aku catat dulu gitu. Ntar kalau misalnya udah aku catat, terus misalnya kebeli aku checklist, dan itu tuh punya kebanggaan tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya aku ada apa-apa itu semuanya aku catat ya teman-teman, agar kayak jadi motivasi juga sih buat akunya. Jadi aku tuh kayak bener-bener suka aja gitu ya ngelihat wajannya itu, dan aku tuh berharap banget nanti suatu saat bisa beli gitu ya. Jadi sekarang itu dikumpul-kumpulin aja dulu budgetnya, tapi ya tetap ya teman-teman, nggak boleh yang namanya itu memaksakan. Kalau misalnya ada uang tapi ada kebutuhan yang lebih penting, ya udah didahulukan aja kebutuhan yang itu gitu ya, yang penting gitu maksudnya. Oke, balik dulu ke video ya teman-teman. Tadi aku lagi ngegoreng kerupuk. Itu aku sengaja ngegoreng kerupuknya itu di awal, karena memang ini tuh Pak suami itu udah pulang kerja dan dia itu minta digorengin kerupuk, katanya itu buat cemilan dia sama anak-anak. Jadi ya udah deh aku gorengin dulu kerupuknya sebelum aku itu masak yang lain. Beres aku goreng kerupuk, tadi tuh lanjut aku goreng jengkol ya teman-teman. Terus di sini aku tuh goreng ikan. Ikannya sengaja di sini aku tuh gorengnya tuh banyak ya teman-teman. Pak suami aja sampai kaget, kok banyak banget digoreng ikannya katanya gitu. Aku tuh suka nyemilin ikan yang udah habis digoreng gitu. Jadi nanti tuh pas habis makan, terkadang itu aku suka ngambilin lagi ikannya gitu loh teman-teman, terus aku cemilin gitu ya. Pokoknya enak aja sih menurut aku. Jadi aku gorengnya itu ikannya itu rada banyak. Dan di wajan yang kecil atau panci yang kecil ini aku lagi tumis bawang merah sama bawang putih ya buat sayurnya lah gitu ya. Dan di sini tuh pokoknya aku kasihnya bawang merah bawang putih aja, dan aku kasih air. Oh iya teman-teman, untuk aku masak-masak ini nggak perlu yang aku jelasin banyak-banyak banget lah ya teman-teman, kan itu bisa lihat sendiri. Di sini tuh aku ingin sekedar cerita-cerita nih sedikit sama kalian teman-teman. Aku itu ada memantau gitu ya teman-teman, beberapa orang yang ada di kolom komentar aku. Dia itu kalau setiap komen itu tuh nggak pernah komennya itu tuh yang baik, masya Allah gitu ya. Memang sih aku sih nggak yang terlalu memikirkan banget gitu ya, cuman terkadang suka jengkel. Aku tuh cek gitu ya, dia itu komen 3 apa 4 kali gitu di video aku, ada beberapa akun gitu ya.
Setiap dia komen, yang dia komenin itu setiap apa yang kesalahan aku tuh dicari-cari gitu loh teman-teman. Pokoknya yang dia komenin itu ya kayak nyari-nyari kesalahan aku, memojokkan kayak gitu ya. Ya sebenarnya sih ya itu bebas aja mereka itu berkomentar seperti apa gitu kan. Tapi yang aku heranin kenapa setiap kali dia berkomentar kayak nggak pernah gitu dia itu sedikit pun kayak memuji itu nggak ada gitu ya. Pokoknya setiap dia komennya itu pasti tujuannya itu kayak menyalahkan aku dan mencari-cari kesalahan aku gitu ya. Cuman ya aku sih nggak apa-apa gitu ya, cuman pengen aja aku ceritain ini ke kalian semua gini ya teman-teman. Jika kita gitu ya nggak suka sama orang gitu ya, dan kalau memang kita tuh nggak senang sama mereka gitu, daripada mengomentari hal-hal yang akan membuat orang itu sakit hati, sedih, mending nggak usah berkomentar gitu loh. Ya aku sih nggak larang orang berkomentar, pengen ngasih kritik, ngasih saran kayak gitu enggak gitu ya, tapi tetap dong teman-teman kalau berkomentar pikirkan juga perasaan orang lain yang akan membacanya gitu ya. Apalagi kan kolom komentar itu di publik ya teman-teman, semua orang bisa melihat gitu kan. Jadi jangan sampai gitu ya kata-kata kita ada yang menyinggung perasaan orang gitu. Bukan hanya di video aku sih teman-teman, di video yang orang-orang lain gitu ya. Kadang aku suka kalau mampir ke videonya teman-teman, terkadang aku suka cek-cek kolom komentar gitu ya. Terkadang itu kalau orang yang komen itu kayak merasa paling bener gitu ya, apalagi kalau dalam hal-hal anak itu kan sensitif banget ya teman-teman. Dan terkadang itu kalau misalnya kita udah dikomentari hal-hal yang jelek tentang anak kan terkadang kita suka sedih gitu ya. Nah itu tuh sering banget aku jumpain teman-teman komen-komen kayak gitu di kolom komentar, baik di kolom komentar aku maupun di kolom komentar teman-teman yang lain gitu. Ya memang kalau misalnya netizen itu ya bebas saja berkomentar gitu ya, tapi tetap ya teman-teman, di sini aku ingin mengingatkan aja kepada teman-teman semuanya dan kepada diri aku sendiri, usahakan kalau kita berkomentar gitu ya, tolong dijaga gitu ya. Karena apa yang kita komentari gitu ya teman-teman, atau apa yang kita lakukan gitu dengan jari kita itu akan kita pertanggungjawabkan kayak gitu. Jadi ya usahakanlah komentar kita jangan sampai menyakiti hati orang gitu. Terkadang aku tuh kayak bener-bener kasihan gitu ya teman-teman dengan teman-teman yang mendapatkan komentar-komentar yang jelek kayak gitu. Kadang aku suka ngerasa sedih gitu ya, apalagi menjadi konten kreator itu nggak mudah teman-teman. Kadang itu kita misalnya ada yang nggak kita expose, terkadang itu tuh dijulitin kayak gitu ya. Jadi kayak harus butuh mental yang kuat gitu ya. Makanya terkadang aku tuh berharap gitu ya teman-teman, kalau misalnya baca-baca komen ada yang jelek-jelek, biasanya itu langsung aku hapus, bukan karena apa-apa, tapi ya agar nggak ngerusak mood aja gitu. Oke deh, balik dulu ke video. Aku udah beres masak ya teman-teman. Tadi tuh banyak banget kan ya menu aku. Itu ada sisaan lauk semalam juga. Dan di sini juga aku tuh lanjut ya teman-teman buat ngebersihin untuk area kompor dan sekitarannya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ke komentar-komentar, ke bahasan komentar tadi gitu ya. Bahkan kemarin itu ada di video budgeting aku gitu ya teman-teman, yang berkomentar katanya itu, "Bun, nggak usah lah ikut-ikut arisan, itu sama aja namanya bunda itu sengaja membuka pintu hutang gitu." Padahal aku kan udah sering jelasin ya teman-teman, arisan yang aku adakan di itu kan memang untuk arisan persatuan kayak gitu ya. Bahkan dia itu sampai aku udah jelasin gitu, dan dia itu malah bilang kayak gini, kalau memang orang-orang di tempat bunda itu tinggal itu orangnya baik, pasti dia itu nggak harus menuntut bunda itu harus ikut, dan kita itu nggak perlu ikut-ikutan kayak gitu buat disukai sama orang. Masya Allah, aku tuh ngerasanya ya Allah ya Rabbi, nggak ada sedikit pun berniat ya teman-teman kayak kita ikut arisan kayak gitu tuh pengen disukai sama orang, tuh nggak sama sekali. Apalagi kayak aku kan tinggal di rantau orang ya teman-teman, dan itu tuh memang persatuan yang menurut aku bener-bener aku sukai dan senangi gitu. Apalagi kayak aku ini kan jarang banget ya pergi-pergi kemana-mana, jadi terkadang itu dengan pergi wirid bisa dengar tausiah di situ kan udah bener-bener bersyukur banget gitu ya. Dan juga itu tuh arisan itu bukan untuk semata-mata cuman arisan doang ya teman-teman. Jadi yang aku anggarkan itu juga ada sebagiannya itu untuk sumbangan untuk sedekah atau sedekah gitulah ya teman-teman, untuk anak yatim jadi digabungin aja di arisan kami gitu ya teman-teman. Jadi nanti tuh langsung dipotong aja kayak gitu. Pokoknya dia itu sampai bilang ya, kami aja bun di kampung kami itu nggak pernah loh bun dipaksa-paksa katanya gitu ya, seolah-olah aku tuh dipaksa teman-teman. Ya akhirnya lama-lama aku tuh kayak udah males aja gitu ya berdebat kayak gitu, jadinya ya udah aku nggak pedulikan lagi lah gitu ya. Tapi ya gitu deh teman-teman, kalau misalnya udah terjun di dunia per-YouTubean ya kayak gitu ya, kayaknya apa yang kita lakuin gitu ya dan nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan itu kesannya malah jadi menyudutkan. Harusnya nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Setiap
keadaan, setiap kondisi, setiap lingkungan itu kan pasti beda-beda gitu ya, dan nggak bisa kita samain gitu, dan setiap pemikiran dan pendapat juga kan nggak sama gitu, jadi nggak bisa juga kita sama-samain gitu kan. Makanya kayak aku kalau udah nerima komentar-komentar yang memang bisa aku balas ya aku balas, tapi kalau misalnya aku udah ngerasa males buat ngebalasnya, ya udah kadang aku udah nggak peduliin lagi gitu ya, bukan karena aku nggak ngehargain, tapi malas berdebat dengan hal-hal yang kayak gitu gitu loh. Kalau menurut kalian tuh gimana sih teman-teman? Boleh dong minta pendapatnya gitu ya. Kalau misalnya kayak ada orang yang komen di video kita itu kayak beberapa kali dia komen, tapi setiap komen itu selalu aja kayak julid gitu. Nah itu kira-kira pendapat kalian sendiri tuh bagusnya itu gimana? Apakah orang kayak gitu tuh diblokir aja gitu ya? Apakah misalnya dia itu nggak boleh komen? Kan kalau misalnya di YouTube kan orang itu kan bisa kita blokir gitu ya, jadi dia tuh nggak bisa komen gitu teman-teman, dia tetap bisa nonton tapi nggak akan bisa komen lagi di video kita. Kadang aku berpikir kayak gitu loh teman-teman, mending diblokir aja daripada setiap dia komen itu bawaannya itu nyakitin hati gitu kan. Bahkan ya ada juga beberapa ya teman-teman yang kadang itu aku baca di kolom komentar teman-teman itu, masya Allah kata-katanya itu pedes banget gitu loh teman-teman. Aku ya ampun miris banget gitu ya, kok ada gitu ya tangan-tangan yang berani banget nulis kata-kata yang bener-bener bikin hati dan perasaan orang itu sakit kayak gitu loh. Karena kan aku tuh sebagai konten kreator itu bener-bener ngerasain banget perjuangan nge-YouTube itu kan nggak mudah ya teman-teman. Kita itu ngonten itu nggak mudah, ngambil video terus belum lagi ngedit, itu perjuangannya itu nggak mudah. Tapi terkadang itu tuh malah ada orang yang kayak sengaja itu pengen banget ngejatuhin gitu loh. Ya memang itu kayak udah resiko sih ya teman-teman. Aku yakin semakin tinggi pohon maka akan semakin tinggi juga atau semakin banyak juga anginnya, semakin kencang anginnya dan semakin banyak cobaannya gitu ya. Pokoknya kalau misalnya teman-teman semuanya gitu yang pernah ngalamin kayak apa yang aku alamin juga, kadang itu dikomentarin yang julid-julid. Pokoknya itu kalau misalnya dirasa masih bisa dibalas dengan baik-baik, ya udah kita balas aja komennya itu dengan hal-hal yang baik-baik, misalnya dengan mendoakan atau segala macam gitu ya. Dan kalau misalnya dirasa komentarnya itu udah terlalu pedes, ya udah dihapus aja ya teman-teman, biar nggak terlalu kepikiran. Ya ampun, aku itu udah ngoceh kemana-mana aja ya dari tadi, masya Allah udah bahas-bahas komen-komen yang julid-julid. Sini kita lanjut aja lah ya teman-teman ke videonya daripada udah kemana-mana aja ceritanya nggak jelas. Di sini aku tuh lagi nyapu-nyapu di dapur karena tadi habis masak itu belum nyapu, karena aku tuh excited pengen ngevideoin Pak suami yang lagi ngebelah kayu gitu ya. Aku tuh minta tolong sama Pak suami buat ngebelah kayu gitu karena stok kayu bakar aku itu udah menipis banget. Makanya tadi aku tinggalin dapur dan aku videoin aja Pak suami. Dan aku juga udah beres buat nyuci piring ya teman-teman. Di sini aku juga mau lanjut aja buat ngangkatin jemuran pakaian. Ini tuh sebenarnya tadi pagi aku ngejemurnya itu tuh yang di tempat jemuran aku yang di sebelah rumah ya teman-teman. Tapi ternyata setelah setengah hari gitu cuaca itu tiba-tiba hujan gitu loh teman-teman. Hujannya tuh nggak lebat sih, cuman dia tuh nggak berhenti-berhenti gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ngangkatin pakaian dan sebagian itu aku aku hanger gitu ya teman-teman, karena memang ada yang nggak kering gitu ya. Jadi aku hanger aja semuanya gitu ya, biar kayak kering juga sampai sore walaupun kena angin gitu. Karena memang cuaca yang sekarang itu benar-benar nggak bisa ditebak kan. Kadang itu pagi itu dia panas, malah terkadang itu dadakan dia tuh tiba-tiba hujan gitu ya. Jadi kalau misalnya pas udah hujan kayak gini ya udah gercep aja, diangkat dan dijemurin aja di teras. Alhamdulillah aja sih sekarang kan aku udah punya teras gitu ya. Jadi kayak ngejemur-jemur kayak gini udah lumayan enak gitu. Kalau sebelumnya pasti ditumpuknya itu di dapur gitu, dan itu kayak bener-bener sumpek banget ngelihatnya. Dan aku juga lanjut buat nyapu ya teman-teman untuk di ruang serbaguna aku. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih nih untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Untuk yang baru gabung di video aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Oh ya teman-teman, aku minta maaf ya jika misalnya di video aku ada kata-kata aku yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman, ada yang tidak mengenakan di hati teman-teman. Boleh ditegur juga kalau misalnya memang aku salah gitu ya. Pokoknya kalau misalnya ada kritik dan saran itu boleh banget buat disampaikan di kolom komentar, karena kan aku juga manusia biasa ya teman-teman. Terkadang itu nggak luput juga ya dari yang namanya itu kesalahan. Jadi kalau misalnya aku ada salah, mohonlah ditegur dengan kata-kata yang baik, dengan bahasa yang baik kayak gitu ya.
Nah, di sini aku nyapu-nyapu, anak-anak itu lagi main ya sama ayahnya gitu ya. Biasalah teman-teman kalau misalnya ada ayahnya, anak-anak itu rada-rada naik pangkat gitu ya, rada-rada lebih rewel gitu ya. Jadi lebih kayak pengen dimanja gitu ya, bawaannya itu pengen main terus di luar gitu. Kalau aku sih yang jagain kadang itu tuh anak-anak itu suka pecicilan gitu kan. Nah, tapi kalau ayahnya itu tuh ayahnya bisa mantau gitu ya. Kalau lari-lari pun ayahnya enak lah. Kalau kayak aku lari sana sini tuh capek teman-teman kalau ngejarin anak-anak gitu ya. Jadi kalau misalnya pas lagi main di luar, lebih enaknya itu yang jagain yang jagain Pak suami, yang jagain anak-anak itu adalah Pak suami maksudnya. Nah, lanjut juga di sini aku nyusun cucian piring yang udah aku cuci tadi ya. Sebelum aku mandi, aku beresin dulu untuk kerjaan aku supaya lebih tenang aja nanti pas ditinggal mandi dan istirahat gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian tuh kembali bersemangat dalam menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam satu hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang belum subscribe dan belum nyalain lonceng, di subscribe dulu ya dan dinyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.